Halo teman-teman, balik lagi di channel Hewani. Dan setelah sekian lama kita berjumpa kembali, hari ini kita akan belajar tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix itu biasa juga disebut dengan 4P karena terdiri dari place, price, product, dan promotion. Nah, apa saja itu 4P? Mari kita belajar sama-sama. Oke, pertama kita akan mengulas terlebih dahulu tentang pengertian marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kumpulan variabel atau komponen pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target pasar. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden yang terinspirasi dari gagasan James Skillington pada pertengahan abad ke-20, bahwa seorang eksekutif bisnis berperan sebagai mixer of ingredients. Jadi, seorang pebisnis atau pelaku bisnis bisa berperan sebagai mixer of ingredients karena bisnis yang dia kerjakan itu sendiri dianggap memiliki resep, di mana pelaku bisnis itu dapat menggabungkan bahan-bahan untuk menjadi resep yang spesial bagi bisnisnya sehingga bisa menghasilkan respon yang diinginkan dari target pasar. Kita masuk ke 4P yang ada dalam marketing mix. Yang pertama adalah produk atau produk. Produk adalah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli di pasar. Barang dan jasa. Jadi produk ini bisa berbentuk barang seperti yang ada di gambar ini, lalu bisa juga berbentuk jasa yaitu pelayanan. Sehingga barangnya tidak terlihat tapi dapat dirasakan karena berbentuk jasa. Misalnya seperti jasa potong rambut, jasa pengetikan, jasa pengiriman paket, dan sebagainya. Lalu, produk yang baik memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah produk tersebut memiliki kualitas yang baik. Ketika kita sebagai konsumen ingin membeli barang, pasti kita akan memilih barang yang memiliki kualitas baik. Tidak mungkin kita akan datang untuk membeli barang yang sudah terlihat tidak lagi baik, misalnya dari segi kemasannya, tampilannya, atau unsur-unsur lainnya. Kualitas yang baik dalam produk akan membuat konsumen menjadi percaya pada toko tersebut, serta ketika dia sudah membeli barang itu, konsumen akan percaya untuk melakukan pembelian ulang. Yang berikutnya adalah produk memiliki ciri khas yang menonjol dibandingkan produk saingan. Dewasa ini, bisnis sangat berkembang. Banyak jenis bisnis yang sama dengan strategi atau produk yang serupa. Sehingga, jika ingin konsumen memiliki kesadaran ataupun ketertarikan lebih tinggi pada produk kita, maka buatlah produk kita memiliki ciri khas tertentu. Hal ini bisa menciptakan brand awareness atau kesadaran brand, sehingga konsumen bisa lebih mengenal dan memilih untuk membeli produk yang ada di toko kita. Kemudian, variasi secara tampilan maupun fungsi atau manfaat. Nah, ketika kita menjual produk, tentunya akan lebih baik jika produk tersebut memiliki variasi, sehingga konsumennya tidak bosan. Nah, adanya variasi atau disebut dengan diferensiasi, ini dapat meningkatkan daya tarik. Ketika ada banyak saingan seperti sebelumnya, bukan hanya menciptakan brand awareness, tetapi juga meningkatkan daya tarik. Kemudian, variasi pada produk lebih memungkinkan produk kita untuk fleksibel terhadap selera konsumen yang terus-menerus berubah. Jadi, sebagai konsumen, tentu ada masa di mana kita merasa jenuh atau bosan dengan jenis produk tertentu.
sehingga selera kita mengalami perubahan. Lalu, jika selera konsumen mengalami perubahan, maka produk yang produk yang memiliki banyak variasi akan lebih fleksibel karena terdapat banyak pilihan. Contohnya seperti berikut ini. Ini adalah contoh produk yang dijual di toko bunga. Kita lihat ada toko A dan toko B. Sekilas kita bisa segera mengetahui bahwa toko A jauh lebih menarik dari toko B. Selain karena penataan yang bagus, sebenarnya ada faktor lain yang membuat toko A lebih menarik. Apa itu? Pada toko A, di sini produknya lebih variatif. Selain itu, cara penampilannya atau pengemasannya juga lebih beragam. Ada yang dikemas dalam buket, ada yang dikemas secara di dalam pot. Kita anggap ini juga ikut dijual. Potnya berbeda juga dengan bunga yang ini, ada yang ditaruh di dalam tanah. Intinya adalah produk-produk di toko A ini lebih bervariasi. Begitupun dengan bunganya, ada yang warna merah, ada yang warna pink, ada yang warna putih, dan jenis bunganya juga berbeda. Di sini saya tidak tahu jenis bunganya apa karena saya tidak terlalu paham, tetapi sekilas kita bisa lihat bahwa jenis bunga yang ditawarkan itu berbeda. Tetapi pada toko B kita lihat di sini jenis bunganya cuma satu, yaitu bunga mawar. Dan sepertinya ini juga bunga mawarnya bunga buatan atau imitasi. Dan pengemasannya hanya satu jenis, yaitu pada plastik dan dibungkus satu persatu, jadi satu tangkai untuk setiap kemasan. Dan ini semua seragam caranya, meskipun warna bunganya berbeda-beda, tetapi pilihannya jauh lebih sedikit dibanding toko A. Jadi ketika kita melihat ada produk yang lebih menarik secara tampilan maupun secara fungsi, karena terkadang jenis bunga yang berbeda itu akan menunjukkan arti yang berbeda ketika kita memberikan pada orang. Nah, ketika lebih banyak variasi, lebih banyak pilihan, maka produk tersebut akan jauh lebih menarik. Itu tadi contohnya. Lalu kita lanjut. Yang berikutnya adalah price atau harga. Harga adalah nilai dari suatu produk yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Ketika kita ingin membeli barang sebagai konsumen, satu hal yang sering kita perhatikan pertama kali yaitu adalah harganya. Kecuali beda kasus jika kalian adalah anak sultan atau orang yang sangat kaya, mungkin tidak perlu pakai melihat harga. Tetapi secara umum konsumen akan mempertimbangkan harga sebelum membeli suatu produk. Dalam menetapkan harga, produsen atau penjual dapat melakukan beberapa cara atau pendekatan. Yang pertama, bisa dengan cara cost-based pricing. Ini adalah penetapan harga berdasarkan biaya pembuatan produk atau biaya produksi. Jadi dari sini biasanya produsen akan mempertimbangkan berapa harga yang bisa untuk menutup pembuatan produk tersebut, biaya pembuatan produk tersebut. Kemudian ada yang namanya pendekatan value-based pricing. Ini berdasarkan nilai persepsi konsumen. Dalam penetapan harga ini, biasanya yang dilakukan adalah dengan menanyakan pada konsumen berapa nilai yang sekiranya mereka bersedia untuk membayar. Jadi bisa menggunakan cara perhitungan willingness to pay atau nilai kesediaan membayar terhadap produk tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah competition based pricing. Ini berdasarkan harga yang berlaku pada pesaing. Seperti yang kita tahu, ketika bisnis tersebut memiliki banyak pesaing dalam jenis bisnis yang sama, maka terkadang kita tidak bisa menentukan harga tersebut secara sepihak. Seringkali kita sebagai produsen harus mempertimbangkan harga pada toko sebelah agar konsumen merasa bahwa toko kita tidak terlalu berbeda jauh. Artinya harga tersebut tidak terlalu mahal ataupun terlalu murah. Jika terlalu mahal,
jelas konsumen akan pergi ke penjual lain. Kalau terlalu murah, mungkin konsumen akan merasa curiga. Dan juga selain itu, harga yang terlalu murah juga akan mengancam keuntungan dari toko yang kita kelola, bisnis yang kita kelola. Seperti itu. Lalu kita ke contoh. Nah, di sini teman-teman tahu Alfamart dan Indomaret itu adalah minimarket. Mereka adalah minimarket yang mana memiliki strategi serta produk-produk yang dijual itu serupa, yaitu kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Banyak barang yang dijual di sana yang bisa kita beli sebenarnya di supermarket, tetapi karena Alfamart dan Indomaret ini lokasinya tidak hanya di satu tempat, jadi hampir di setiap tempat ada, sehingga barang-barang yang dijual sifatnya lebih ke kebutuhan khusus, jadi kayak grocery store. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih murah? Nah, berdasarkan pengalaman pribadi nih, sebenarnya rata-rata barang yang lebih murah itu yang di Indomaret. Tetapi tidak semua barang ya. Ada juga yang memang lebih murah di Alfamart. Tetapi secara umum, Alfamart dan Indomaret itu adalah bisnis yang saling bersaing. Banyak yang mengira bahwa mereka itu sebenarnya berasal dari perusahaan yang sama, padahal sebenarnya berbeda. Aslinya, kedua minimarket ini adalah musuh, bisa dibilang kompetitor, saling berkompetisi satu sama lain di bidang retail. Nah, Alfamart dan Indomaret ini kalau kita bandingkan dengan supermarket lainnya, mungkin harganya keduanya ini harganya jauh lebih tinggi, gitu. Karena memang sifat mereka sedikit berbeda. Kalau supermarket itu biasanya di satu kota atau satu daerah hanya satu atau dua, Alfamart dan Indomaret itu hampir di setiap kecamatan, di setiap tingkat, pokoknya dalam radius tertentu selalu saja ada dan biasanya berdekatan, sehingga mereka ini bersaing dan juga bisa membantu kita konsumen untuk membeli kebutuhan khusus yang mendesak. Jadi jelas kalau misalnya harganya jauh lebih tinggi karena lokasinya tersebar di beberapa titik, begitu. Jadi itu adalah strategi dari Alfamart dan Indomaret. Meskipun mereka menetapkan strategi harga yang lebih tinggi, tetapi itu tidak dilakukan semata-mata agar merugikan diri mereka sendiri, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka itu memiliki strategi lokasi yang tersebar di beberapa titik, sehingga konsumen akan merasa bersedia untuk membayar lebih produk-produk di Alfamart maupun Indomaret. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah place atau tempat. Tempat ini adalah lokasi bisnis beroperasi serta terjadinya proses jual beli. Tempat yang strategis untuk bisnis retail ataupun bisnis lainnya itu akan berada di daerah yang banyak dilalui orang. Karena jika tidak banyak orang yang melalui area tersebut, kemungkinan mendapat konsumennya akan sedikit. Lalu terlihat oleh orang yang melaluinya. Jangan sampai kita membuat toko yang tersembunyi tempatnya. Kemudian dapat dicapai dengan mudah. Dan tidak ada pesaing dalam bisnis yang sama. Jika banyak pesaing, buatlah toko Anda lebih eye-catching. Nah, ini adalah strategi lainnya selain lokasi. Ketika di suatu lokasi yang sama, ada beberapa bisnis serupa, bagaimana cara memenangkan kompetisi untuk mendapatkan konsumen? Maka buatlah toko lebih eye-catching, lebih menarik, supaya konsumen merasa lebih tertarik untuk datang ke toko Anda meskipun di situ ada berbagai macam pilihan toko yang serupa. Next, contoh. Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya agak aneh sih, tapi nggak apa-apa. Pernah lihat franchise Gucci buka di daerah perkampungan? Nah,
Sebenarnya bisa saja sih kalau mau buka Gucci di daerah perkampungan, tapi ada nggak yang mau beli? Kalau misalnya ada yang mau beli sih nggak apa-apa, tetapi kita lihat di perkampungan itu karakteristik konsumennya seperti apa. Biasanya kalau di perkampungan itu rata-rata pendapatannya rendah. Setelah itu kesadaran mereka terhadap brand yang memang punya nama seperti Gucci terkenal mahal karena mereka sudah punya nama di pasaran, jelas untuk di daerah perkampungan kesadaran tersebut sangat rendah. Bagi orang kampung mungkin kalau mau beli baju ya beli saja di pasar, tidak perlu harus ada merek Gucci. Toh juga kadang di pasar ada yang pakai merek Gucci tapi harganya murah karena produknya imitasi begitu. Nah, kenapa sih Gucci ini tidak pernah ada di daerah perkampungan? Ya jawabannya tadi, karena konsumennya tidak cocok, lokasinya tidak sesuai. Kalaupun Gucci ini mau buka di daerah yang sedikit apa ya, sedikit pesaingnya, artinya kalau di perkampungan kan tidak ada pesaing lain. Mereka juga harus mempertimbangkan masalah karakteristik demografis. Selain lokasi, juga karakteristik dari calon konsumennya. Begitu. Intinya adalah meskipun di situ tidak ada pesaing yang lain, masih ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, terutama masalah konsumen. Next. Kita ke yang terakhir, promotion atau promosi. Promosi adalah upaya mengenalkan produk kepada masyarakat melalui media. Cara promosi bisa menggunakan iklan, lalu bisa juga meng-hire atau mengundang brand ambassador, pembuatan storytelling, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan, pilih media yang cocok dengan karakter target pembeli. Media bisa berupa media cetak, elektronik, online maupun offline. Jadi media ini sangat penting dalam hal promosi, terutama ketika kita mengetahui siapa target pembeli kita. Jika target pembeli berasal dari orang-orang yang memang melek teknologi, seperti anak muda atau generasi milenial, mungkin cocok promosi diletakkan pada media elektronik maupun media online. Tetapi ketika target konsumen kita memang kurang begitu sadar akan teknologi dan internet, maka pilihannya harus ke media yang offline atau media cetak seperti majalah ataupun di koran dan sebagainya. Intinya adalah media harus menyesuaikan dengan bagaimana karakter, kebiasaan, serta kecenderungan target pembeli. Lalu pertimbangkan juga biaya yang dikeluarkan, sebab dalam melakukan promosi pasti akan ada biaya yang kalian keluarkan. Kecuali jika promosi tersebut sifatnya adalah promosi yang sekedar melalui media-media sosial seperti pembuatan konten yang memang tidak memakan biaya atau biasanya disebut dengan media yang organik, jadi tidak mengeluarkan biaya. Tetapi jelas kalau menggunakan media seperti itu hasilnya tidak seefektif dengan ketika kita mengeluarkan biaya. Biaya promosi untuk pembuatan iklan misalnya itu dapat mengurangi laba karena namanya juga biaya, pasti sifatnya akan menjadi pengurang pendapatan atau penjualan, sehingga kemungkinan labanya bisa menurun. Tetapi itu jika dilakukan secara tidak efektif. Ketika promosi dilakukan secara efektif, justru efeknya bisa meningkatkan penjualan. Begitu. Nah, bagaimana supaya bisa meningkatkan promosi yang efektif? Kembali lagi ke aturan nomor 1, pilihlah media yang cocok dengan karakter target pembeli. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari promosi. Nah, ini adalah contoh promosi berupa iklan. Ada Tokopedia yang berkolaborasi dengan BTS. Di sini si Tokopedia pasti sudah melakukan riset pada pelanggannya.
atau pengguna platform Tokopedia bahwa ternyata sebagian besar atau mayoritas penggunanya adalah orang-orang yang sadar akan industri musik dunia, termasuk industri musik Korea Selatan, dan mereka akhirnya berkolaborasi dengan BTS. Kemudian ada juga dari platform Shopee, e-commerce Shopee. Kalau ini strateginya mirip seperti Tokopedia, tetapi bedanya adalah kolaborasinya dengan pemain drama atau sinetron Ikatan Cinta. Mungkin si Shopee ini sudah mengetahui bahwa konsumennya itu berasal dari kalangan bisa dibilang ibu-ibu yang sering menonton sinetron. Yang jelas apapun itu jenis promosinya, siapapun brand ambasadornya, siapapun bintang iklannya, pasti perusahaan tersebut sudah melakukan observasi dan pertimbangan terhadap konsumennya. Lalu yang berikutnya ini ada contoh salah satu iklan yang sepertinya di tahun 2018 viral karena iklan ini menghadirkan cerita atau storytelling yang lucu yang dibalut dengan nuansa komedi karena ada ibu-ibu yang muncul dari rice cooker. Jadi ini iklan Ramayana di mana di situ si mas-mas ini ceritanya kalau tidak salah dia saking sibuk kerja karena ada kata-kata kerja lembur bagai kuda sampai lupa orang tua gitu. Nah, lalu ketika lebaran akhirnya dia pulang kampung dengan membelikan oleh-oleh yang dibeli dari Ramayana. Nah, ini sebenarnya ceritanya sederhana tapi dibalut dengan nuansa komedi yang cukup menggelitik dan juga cukup menarik perhatian karena sangat cukup anti mainstream sih. Itu sehingga fokus orang menjadi tertuju pada iklan ini. Gitu. Atau bisa juga membuat iklan storytelling yang menggugah emosi seperti contoh-contohnya adalah iklan Thailand. Gitu. Nah, itu tadi adalah contoh promosi yang dilakukan melalui media elektronik. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 4P yang terdiri dari Product, Price, Place, dan Promotion. Yang ini disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Pada perkembangan selanjutnya sebenarnya bauran pemasaran ini berkembang atau bertambah bukan hanya 4P tetapi menjadi 7P hingga 9P. Apa saja komponen tambahannya? Yang pertama ada people atau orang, lalu proses, kemudian ada juga physical evidence, public relation atau people opinion, dan juga political power. Nah, tetapi untuk video ini saya hanya menjelaskan dasar 4P saja. Untuk ini ada 5P selanjutnya itu akan dipelajari untuk materi selanjutnya. Oke? Jadi kita sampai di sini dulu untuk pembelajaran marketing mix hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan untuk teman-teman sekalian, tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.